Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita lanjutkan pelajaran kita, bukan pengajian. Tadi anak putri mengajukan ada pengajian, tidak pengajian, ini pelajaran. Taklim namanya. Ya. Kita setiap sore ini namanya taklim, belajar atau ada pelajaran, bukan pengajian atau bukan wirid. Sebab kalau pengajian itu terkesan ceramah. Paham? Bagus. Hadis 1525 An Aisyah. Sudah ketemu? An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridainya. Qalat, dia berkata, qultu lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu, berkata aku kepada Nabi, kata Aisyah, hasbuka min Safiyah kada wa kada. Hasbuka, cukuplah bagimu, min Safiyah, daripada si Safiyah itu, kada wa kada, kada begini, wa kada dan begini. Hasbuka, cukuplah bagimu, min Safiyah, daripada si Safiyah itu, kada begini, wa kada dan begini, atau seperti ini dan seperti ini. Qala ba'dur ruwati, berkata sebahagian perawi. Qala, berkata ba'du, sebahagian ar-ruwah perawi. Ta'ni, yakni maksudnya qasirah, pendek. Apa kasirah? Pendek. Ta'ni, yakni, yaitu. Ta'ni, yaitu atau yakni. Aqal, maka lalu Nabi bersabda, laqad qulti, laqad, benar-benar sungguh, benar-benar sungguh, qulti, engkau telah mengatakan, kalimatan, suatu kalimat atau suatu perkataan, lau, jikalau muzijat, dicampur, muzijat dicampur, bima'il bahar, dengan air laut, la mazajathu, la mazajat, la pasti sungguh, mazajathu, bercampur dia akannya, la pasti atau sungguh, mazajat bercampur. Qalat, berkata Aisyah, wa hakaitu lahu insanan, wahakaitu, aku pernah menceritakan, lahu, kepadanya Nabi, insanan, keadaan seseorang manusia, insan. Faqal, kata beliau, ma uhibbu, tidaklah aku suka, ma tidaklah uhibbu, aku suka, anni, bahwasanya aku, hakaitu, aku menceritakan, insanan, tentang seseorang manusia, wa innali kada wa kada, walaupun sesungguhnya li, aku memperoleh upah, ganjaran atau pendapatan
kada wa kada, segini dan segini. Rawahu Abu Daud dan Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Simak dulu. Salah seorang istri Nabi namanya Safiyah. Safiyah binti Huyai bin Akhtab dari Bani Nadir. Namanya Safiyah. Safiyah itu putri salah seorang pemimpin atau salah seorang tokoh, putri daripada salah seorang tokoh suku Yahudi, itu Bani Nadir di Madinah. Jadi orang mulia dia, bangsawan dia. Ketika terjadi peperangan karena kebangkangan dan pengkhianatan orang Yahudi dan permusuhannya, maka ujungnya Yahudi terusir dan diusir dari Madinah. Itu ketika selesai perang Khandaq. Dan bapak Safiyah, saudaranya, dibunuh dalam peperangan. Kemudian Safiyah yang ketika itu baru masuk umur 17 tahun menjadi tawanan perang. Sebagaimana hukum dalam dunia peperangan, yang tertawan jadi budak. Sama dengan kita bangsa Indonesia jadi budak selama 3,5 abad. Jadi budak dan diperbudak. Konon kabarnya sama sekarang kita masih jadi budak. Safiyah yang ketika itu berumur 17 tahun, beliau adalah salah seorang perempuan yang tercantik, jatuh menjadi budak. Biasanya budak itu dibagi-bagi kepada para tentara sebagaimana harta rampasan perang. Maka dia jatuh ke tangan salah seorang sahabat. Melapor orang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Safiyah itu putri bangsawan, jatuh ke tangan tentara." Halo? Ya. Perhatikan bukunya. Kemudian Rasulullah membebaskannya, mengambilnya. Kemudian untuk memuliakannya, dia diperistri oleh Rasulullah ketika usia beliau 17 tahun. Sudah menjadi adat dan kebiasaan dan lazim di zaman itu, perempuan-perempuan yang umur belasan menjadi kebanggaan bagi mereka kawin dengan orang-orang tokoh-tokoh. Sudah biasa di situ zaman itu. Dan itu kemuliaan. Maka jadilah Safiyah seorang wanita Yahudi, sangat benci, sangat memusuhi kaumnya, sukunya kepada Nabi SAW. Bahkan berkali-kali mereka berniat hendak membunuh Nabi. Salah seorang putri Yahudi itu, pemimpinnya itu Safiyah, dikawini Nabi. Nah, dia cantik. Dan salah seorang perempuan atau salah seorang istri Nabi yang dicemburui oleh Aisyah, istri Nabi yang terkenal, adalah Safiyah. Saking cinta dan sayangnya Aisyah kepada Rasulullah, siapapun yang mendekat agak dekat dengan Rasulullah agak dicemburuinya. Itulah Aisyah. Satu kali berkata Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi, "Hasbuka Safiyah." Ini untuk pengetahuan saja.
Ya Rasulullah, cukuplah bagi engkau Safiyah saja. Dia begini, maksudnya dia pendek, dicemeh, agak dijelekkan sedikit. Bahasa kitanya, senang engkau dengan Safiyah, suka engkau dengan Safiyah, puas engkau dengan Safiyah. Padahal Safiyah itu begini. Maksudnya qasiratan, si pendek. Apa kalimat Aisyah? Qasirah, pendek. Karena cemburunya. Mendengar itu, Rasulullah bersabda, "Ya Aisyah, engkau telah mengatakan suatu ucapan, suatu perkataan. Jika perkataanmu itu dicampur dengan air laut, maka berubahlah air laut itu warnanya. Jika ucapan itu berbentuk benda, berbentuk materi, lalu dimasukkan ke air laut, berubah warna air laut. Lantaran perkataan ini. Ini pelajaran berharga kita. Betapa kotor, betapa busuk, betapa baunya menggunjingkan orang, mencaci orang, mencela orang, menjelekkan orang. Betapa busuk, betapa bau, betapa kotor, menjijikkannya ucapan kita mengatakan orang jelek atau buruk atau begini atau begitu. Kenapa? Andaikan dimasukkan ke air laut, ucapan itu berubah warna air laut. Busuk udara, polusi udara. Jadi jangan main-main mengatakan orang, menjelekkan orang, merendahkan orang, menggunjing orang, mencaci orang. Aisyah istri Nabi hanya mengatakan qasirah, si pendek. Senang engkau dengan si pendek itu Rasulullah, kira-kira begitu. Si pendek. Hanya kalimat bahasa kita qasirah. Qasiratan itu qafsat ya ra ta marbutah qasirah. 5 huruf. Tiba bahasa Indonesia pendek juga 5 huruf. Hanya dengan huruf 5 huruf, kata yang seperti itu dimasukkan ke laut, berubah laut. Ada paham? Ada mengerti? Ada. Mencaci, mencela, menjelekkan, mencemooh, menghina, termasuk membuli orang. Kata itu bila dimasukkan ke lautan, berubah lautan. Begitu hina, begitu kejinya. Mencela orang, mencaci orang, mengatakan orang bagaimana dan begini. Hanya dengan 5 huruf. Qaf, sad, ya, ra, ta marbutah, qasiratan. Bahasa Indonesianya pendek. P N E N D E K, pendek, 5 huruf juga. Hanya kata-kata 5 huruf bisa berubah air laut. Ini menunjukkan alangkah busuk, alangkah buruk, betapa baunya, betapa menjijikkannya. Mencela, menghina, menjelekkan, merendahkan orang lain. Faham tuh? Kata Aisyah juga radhiyallahu anha satu kali, hakaitu lahu. Aku mengkisahkan atau menceritakan dengan memperagakan kepada Rasulullah seseorang manusia. Kata beliau menjawab, ya Aisyah, ma uhibbu, tidaklah aku suka, uhibbu,
tidaklah aku suka ma uhibbu. Apa artinya? Tidaklah aku suka ma uhibbu. Hakaitu insanan. Aku menceritakan keadaan seseorang manusia. Wa innali, walaupun sesungguhnya aku akan memperoleh, innali, mendapatkan dengan mengatakan itu kada wa kada, balasan segini dan segini, upah segini dan segini, jabatan itu dan ini, pangkat itu dan ini. Aku tidak suka menyebutkan orang lain buruknya, jeleknya, dengan menyebutkan itu dapat ganjaran, dapat upah, dapat dunia dengan segala macam isinya. Kalau sekarang dapat pangkat, dapat jabatan, dapat kedudukan, dapat posisi. Aku tidak suka, kata Rasulullah. Ma uhibbu, tidaklah aku suka. Ini sesungguhnya aku hakaitu insanan. Aku menceritakan keadaan orang. Walaupun wa innali, meskipun bahwasanya sesungguhnya aku, untukku aku mendapat kada segini dan segini. Ada paham maksud Nabi? Ada paham? Bisa menjawab? Ada paham maksud Nabi? Ini ada mulutnya. Ada paham? Ada paham? Tidak bermulut. Ada paham maksud Nabi itu? Menceritakan orang, menyebut orang buruknya, jeleknya, atau aibnya, cacatnya, celahnya, kekurangannya, kelemahannya. Kata Rasulullah, walaupun aku mendapatkan dunia ini segini, apakah upah, pangkat, jabatan, kedudukan, posisi atau kekayaan, aku tidak suka. Lantaran menyebutkan keadaan sianu, lalu aku dapat upah sekian, aku tidak suka. Sebab kata-kata itu bila dicelupkan ke lautan, lamazajathu, apa itu? Pasti dia bercampurnya, berubah warna air laut. Ya Ilham? Ini ketua kita nih, Ilham. Bagus. Simak lagi. Abi terjemahkan, simak lagi. Lihat bukunya. Sekali lagi lihat bukunya. Jangan nyalain dipegang. Lihat bukunya. Dari Aisyah, semoga Allah meredainya. Kata Aisyah, qultu, aku berkata. Qalat, kata Aisyah, qultu, aku berkata kepada Nabi, hasbuka min safiyata kada wa kada. Hasbuka, cukuplah bagimu si Safiyah itu, kada begini dan begini. Qala ba'dur ruwah, berkata sebagian perawi, ar-ruwah perawi, berkata sebagian perawi hadis, maksudnya qasiratan, yakni ta'ni qasiratan, artinya cukup puas engkau dengan si Safiyah, si pendek itu Rasulullah. Mendengar itu berkata Rasulullah, faqal, apa kata Rasulullah, laqad, sungguh, benar-benar sungguh, qulti, engkau telah mengatakan, engkau telah mengucapkan kalimatan, suatu perkataan, lau muzijat, jikalau dicampurkan perkataan itu bima'il bahir. Bima'il bahar
dengan air laut, lamazajathu, pasti sungguh dia bercampur dengan air laut itu sehingga berubah warna air laut. Berapalah satu kata, tapi karena hebatnya, busuknya, kejinya, buruknya kata-kata itu bisa berubah air laut. La mazajathu, sungguh mazajat, dia merubah akannya air laut itu menjadi warna lain. Qalat, berkata Aisyah, wa hakaitu lahu, dan pernah juga hakaitu, aku menceritakan lahu kepadanya Nabi, insanan, keadaan seseorang manusia. Faqala, maka lalu Nabi berkata, ma uhibbu, tidaklah aku suka, tidaklah aku ingin, anni hakaitu, bahwasanya aku hakaitu, aku menceritakan, insan, keadaan seorang manusia, wa innali, walaupun sesungguhnya li, ada bagiku mendapatkan upah, mendapatkan jatah kada segini, wa kada, dan segini, aku tidak suka. Ini pelajaran. Orang di zaman kita sekarang demi mendapat upah, pangkat, jabatan, status, kedudukan, mencari-cari kesalahan, membikin-bikin rekayasa, membikin-bikin kebohongan, lalu diviralkan. Namanya apa Ustaz Zian? Blazer, apa namanya? Blazer. Apanya yang Blazer. Ada timnya, digaji, diupah, dikasih uang sekian-sekian untuk mengarang-arang cerita, membikin-bikin cerita, lalu diviralkan. Supaya jatuh kehormatan, harga diri seseorang. Misalnya Ustaz Ucup ini akan menjadi RI 1 2020 berapa? 24. Ya. Lalu ada tim yang dibentuk untuk menjatuhkan kehormatan, harga diri si Ustaz Ucup ini. Dibentuk tim. Maka tim ini mencari-cari bahan, mencari-cari cerita, membuat-buat kejelekan-kejelekan Ustaz Yusuf. Lalu tim ini mendapat uang sekian, atau pangkat atau jabatan sekian. Kata Nabi, aku tidak suka. Walaupun aku mendapatkan upah sekian, aku tidak suka menceritakan orang lain. Sedangkan menyebut orang lain saja pendek, sudah rusak laut. Zaman sekarang begitu, hati-hati. Nasihat Abi kepada antum semua, jauhi mencaci, jauhi mencela, mengejek, merendahkan. Apa sekarang membuli namanya, apalagi menghina, menggunjingkan, menyebar-nyebarkan kejelekan keburukannya. Kotor udara, busuk udara, air laut berubah gara-gara itu. Karena saking buruknya, saking kejinya, saking busuknya, saking baunya kata-kata ucapan seperti itu. Faham Tom? Bagus. Sudah dapat artinya? Sudah?
Karena antum ingin main bola, jadi cepat sudahnya. Sudah katanya. Oke. Kita akhiri dengan doa kafarah majlis. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.